Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya. Nah, sekarang kalau mau berhasil anak-anak kita, tanamkan kejujuran. Setelah kejujuran tidak cukup hanya jujur, tapi harus didukung lagi oleh kecerdasan. Rasulullah berhasil menyelesaikan konflik tadi karena selain beliau jujur, juga beliau cerdas. Maka adik-adik sekalian ini yang masih muda-muda, belajar deh. Belajar. Ayat pertama turun apa? Ayat pertama turun apa? Iqra. Bukan perintah puasa, bukan perintah haji, bukan perintah sholat. Tapi ayat pertama turun apa? Iqra, perintah untuk membaca. Maka adik-adik sekalian, belajar. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita diadu domba. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita termakan pencitraan. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, gampang kita ditipu. Tapi kalau Bapak Ibu cerdas, kita bisa tahu, oh ini pembohong, oh ini tukang tipu, ini pencitraan. Maka kalau mau sukses harus punya ilmu. Ada 4 sahabat Nabi. 1, Abu Bakar Siddiq, terkenal dengan kearifannya. Yang kedua, Umar bin Khattab, terkenal dengan ketegasannya. Haram, haram. Tidak ada kompromi. 3, Utsman bin Affan, terkenal dengan kaya, dermawan. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib, tokoh muda yang cerdas. Nabi sendiri mengakui, sahabatku yang paling cerdas Ali. Ali pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali punya pikir, beliau jawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, punya duit 5 juta, masukin kaleng-kaleng. Orang Makassar bilang belek-belek, dikasih masuk di belek, ya 5 juta. Sudah itu digembok ini belek-belek. Belek-belek dikasih masuk lemari, gembok lagi lemarinya. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. 5 gemboknya. Sampai di kantor, hilang kuncinya. Setengah mati dijaga toh. Duit. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Saya datang di sini Pak, dikawal sama polisi. Nanti ada yang ganggu Pak Ustadz. Dikawal. Gara-gara apa? Bukan karena saya cakep. Jelek begini Pak. Cuma yang saya tidak suka itu kalau ketemu langsung Pak. Terutama itu ibu yang paling cerewet. Kalau dia sudah lihat saya secara langsung, dia bilang, kecil aja orangnya. Tidak sama di televisi. Masih bagus itu Pak mencelanya. Pendek orangnya rupanya. Ada yang lebih parah lagi. Dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Saya malam ini kurang beruntung. Sebab kemarin waktu saya diundang juga di sini, komplek apa namanya lupa, Cibubur. Ini juga baju yang saya pakai. Oh, ternyata malam ini lagi di Cibubur. Aduh, ada yang ingatkan saya tadi. Ini juga bajunya Pak Ustadz waktu di Cibubur. Coba. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ilmu dia yang jaga kita. Yang kedua kata Ali, kelebihan ilmu. Dengan harta belum tentu dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana contoh? Ada keluarga saya di kampung, banyak duitnya, juragan tambak, banyak duitnya Pak. Tapi tidak tahu membaca. Oh, diajarlah membaca sama anaknya. PEP, tambah PEP, SOSO, PEPSO, DEDNT, den. Apa bacanya? Odol. Wah, karena dilihat gambar Pak. Maka dia mulai pandai membaca. Dibawalah dia ke Makassar.
Sampai di Makassar, masuk ke mall. Dia dapatlah tangga lift. Tahu tangga lift? Tahu? Yang naik turun. Begitu dia lihat tangga lift terbuka, ada tertulis open. Langsung, besar betul opennya pembikin kuenya ini. Karena di kampungnya open itu pembikin kue. Wih, besar betul pembikin kuenya ini. Terbuka, masuk orang Tionghoa. Dia mau teriak, woi jangan masuk, panas. Jangan masuk, panas. Masuk orang Tionghoa, tertutup pintu lift. Selang beberapa saat terbuka kembali. Keluar orang Afrika. Dia bilang, saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau. Dibeleng-beleng. Duitnya banyak tapi dongok. Beleng-beleng. Dibawa lagi ke restoran. Enak restoran, dihidangkan Pak sama anaknya. Selesai makan, masuklah dia di mobil. Bagaimana tadi makanan semua, Pak? Kata bapaknya, wih, banyak memanangnya Andre. Bahasa Bugis, dia bilang, enak semua dimakan. Nyaman, saya suka. Satu aja saya tidak suka. Setengah mati ku telan-telan tidak mau masuk. Yang mana? Tidak ku suka, kata anaknya. Kenapa? Ku telan tidak mau masuk. Yang mana Pak? Yang putih tipis. Ternyata tisu. Ayo Pak, ini banyak duitnya tapi beleng-beleng. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Contoh. Bapak-bapak pernah pergi umroh? Pernah pergi umroh? Ibu-ibu pernah pergi umroh? Gratis? Hah? Gratis? Bayar? Bawa duit pulang? Habis duit di sana? Gratis men. Hebatnya lagi pulang bawa uang. Sudah gratis, dikasih bintang 5, dikawal, pulang, bawa duit. Gara-gara apa? Cakep? Bukan. Gara-gara apa? Ilmu. Coba, orang sekarang bingung Pak, mahal tiket. Saya tidak pernah bingung soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Panitia. Maka adik-adik sekalian, belajar kalian. Belajar. Dengan ilmu bisa dapat harta. Yang ketiga, kelebihan ilmu kata Ali. Harta kasih orang berkurang. Ilmu kasih orang nambah. Saya punya duit 5 juta, saya berikan kawan saya 3 juta. Duit saya tinggal lagi menjadi 2 juta. Tapi kalau saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri, tambah ilmu saya. Namanya amal jariah. Maka adik-adik belajar. Ustadz, orang tua saya miskin, orang tuamu miskin, Allah Maha Kaya. Coba lihat. Itu gelarnya Pak Ustadz. Banyak betul kan? 5 Pak. Doktor Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Bapak saya petani penggarap. Tidak masuk akal bisa sekolah tinggi-tinggi. Tidak masuk akal. Tapi bapak saya selalu bilang begini. Nak, kau sekolah. Bapakmu miskin, tapi Tuhanmu kaya. Biar bapakmu miskin, kalau Allah tidak tolong kamu, tidak bisa kau selesai. Tapi biar bapakmu miskin, kalau Allah tolong kamu, kecil sekolah. Saya sekolah Pak. Alhamdulillah. Saya bisa sampai di Cibubur ini, bukan karena saya pejabat. Bukan pula karena saya selebriti. Bukan pula karena saya body saya baik. Jelek, pendek. Bisa sampai sini. Karena apa? Ilmu. Dan itulah sebabnya Allah berfirman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Mana contohnya? Coba lihat. Saya ke mana-mana ceramah, biar terlambat datang, pasti disuruh di depan duduk. Depan Ustaz. Biar terlambat, Ustaz duduk. Coba lihat sekarang. Saya di atas meja Pak. Atas kursi. Hei,
Gelasnya aja beda. Bapak cuma apa? Botol. Coba. Allah muliakan orang beriman dan berilmu dengan catatan setelah punya ilmu, puncak dari semua ilmu itu adalah adab akhlak. Biar ilmumu tinggi, hebat ngaji, hebat tasawuf, hebat fikih, tafsir hadis, tafsir Quran, tapi kalau akhlakmu tidak bagus, adabmu tidak baik, kalian hina di hadapan Allah. Dan biasanya orang punya ilmu, kesesatannya adalah kesombongan. Sombong, merasa dia paling hebat. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu, kata Allah, kecuali sangat sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki jangan sombong. Allah marah, dia cabut kau punya ilmu. Pikun. Ada obatnya pikun? Ada obatnya pikun? Tidak ada obatnya pikun. Ada orang Pak banyak sekali gelarnya, bertumpuk-tumpuk. Tapi begitu dekat-dekat pensiun dia mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, Bu. Apa bapak ini biasanya kalau mau pergi mengajar, dia cium-cium jidat saya. Sekarang tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Hampir sudah 10 hari kau tidak pernah cium jidatku. Kata suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Apa mau sombong? Allah kasih pikun, tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Cuma jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini, besok dia pura-pura masuk kamar pembantu. Didapat sama anaknya, saya kira mamamu nak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah yang kedua, menuntut ilmu pengetahuan, belajar. Nah inilah tujuannya hadir majelis begini. Saya adik-adik sekalian tidak pernah mondok, tidak pernah sekolah pesantren. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti pesantren kilat. Tapi di mana saya belajar agama? Majelis segini. Kalau saya datang dulu, saya catat. Karena ingatan kita terbatas. Pulang di rumah, kita buka lagi. Insya Allah kalau Bapak belajar ilmu agama, sekali Bapak paham tidak akan hilang. Nah, majelis seperti ini tujuannya menambah ilmu pengetahuan.